Kalau hujannya kayak kemarin, bisa-bisa air selokannya naik ke atas nggak sih Pak Zaidan? Apalagi selokannya belum dibersihin dari minggu lalu. Ya, karena tadi malam juga ada tempat rumah saya itu penuh lumpur dan katanya sungai Ciliwung itu sudah mulai naik airnya. Oh, jangankan pas malam, tadi subuh aja air pari di belakang rumah saya udah naik, Pak. Notif apa ya kira-kira? Wih, ada notif dari BMKG nih. Notif petir sama hujan. Baru aja awal bulan, notifnya udah kayak gini peringatannya. Apalagi kalau nanti pertengahan bulan kayak gimana lagi nih keadaannya. Gak habis pikir ya emang. Zaidan sama Bu Dewi nih bahas tentang banjir nggak sih tadi sama hujan saya dengar. Iya, betul banget. Oh, Kevin izin bertanya nih Pak Bu, kalau misalnya hari ini hujan, kira-kira berapa lama ya air bisa naik ke pemukiman? Nah, kalau dari Bogor sampai ke sini itu kita masih ada waktu 4 jam. Apalagi kalau sungainya mampet segini. Cepet juga ya 4 jam Pak. Nah, betul kata Pak Zaidan. Apalagi ini masalahnya bukan tentang air hujan aja sih. Sebenarnya kalau misal dari selokan kan nanti kan penuh. Otomatis kalau udah penuh air hujannya bakal masuk ke rumah-rumah warga, nak Kevin. Oh begitu. Baiklah kalau begitu Bu, Pak. Berhubung jamnya udah mepet nih sama cuacanya kayaknya mau hujan. Jadi Kevin harus cepet-cepet datang ke sekolah biar nggak telat sama nggak keburu hujan. Oh iya. Duluan ya Pak, Bu. Kayak gini tuh bikin malas sekolah ya. Rasanya pengen tidur aja seharian gitu. Kalau aku sih jadi pengen beli sebelah sama kopi sambil nonton drakor, mana suasananya mendukung banget lagi. By the way, ada yang diem-diem aja nih. Kenapa tuh? Nggak apa-apa sih. Hari ini gue tuh kayak bingung gitu loh. Kayak suasananya beda, mendung, tapi mendungnya tuh kayak memiliki arti tersendiri, kayak memiliki arti yang sangat tersirat gitu loh. Oh, jadi itu yang buat lo diem-diem. Iya betul. Itu yang membuat Jangan-jangan lo takut ya sama banjir. Guys, ternyata seorang Kevin takut sama banjir loh. Tunggu dulu, nggak gitu. Terus apa lo? Jadi gini loh, kan gue tadi kan pas berangkat ke sekolah nih, gue itu lihat banyak selokan mampet dekat rumah gue, dan wajah orang-orang tuh kayak lagi waspada banget gitu loh. File kayak apa ya? Kayak mereka itu jaga-jaga seakan-akan badai itu yang ekstrim akan datang. Udah situ aja. Aku nggak takut banjir. Yes, gue nggak takut banjir. Nggak yakin banget sih anak ini. Permisi. Anak-anak naruh perhatiannya. Setelah ini semuanya turun mengikuti penyuluhan mitigasi bencana banjir. Karena baru-baru ini cuaca sangat ekstrim sekali, hujan turun terus-terusan. Ya, biar dipahami. Semuanya sekarang bisa turun. Baik Pak. Oke, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada pagi hari ini kami akan melakukan sosialisasi mengenai
banjir bandang pada kalian supaya kalian juga bisa lebih waspada dan lebih siaga. Oke, untuk awalnya kita akan dengarkan dulu penjelasan mengenai kondisi akhir-akhir ini dari Bu Sita. Silakan Bu Sita. Oke, jadi kondisi akhir hari ini tuh hujan di daerah hulu sungai itu tuh deras atau sangat deras sejak kemarin. Nah, itu artinya sungai-sungai di daerah Bogor, Puncak, dan Jonggol itu meluap. Nah, jadi wilayah kita, wilayah Jabodetabek ini menjadi wilayah siaga banjir, seperti itu. Benar yang dikatakan Bu Sita itu, kalau wilayah kita ini rawan banjir, jadi kita harus waspada. Nah, bagaimana cara mengetahui ini akan banjir dan bagaimana cara supaya kita waspada? Yang pertama perlu diketahui kalau mau banjir itu air sungai pasti berubah warnanya. Yang awalnya bening, yang awalnya hijau berubah menjadi keruh. Itu karena kan memang hujannya deras, jadi kencang masuk ke dalam air lalu menaikkan partikel-partikel yang di bawah air jadi yang ke atas itu. Lalu yang kedua terdengar suara gemuruh dari arus sungai. Lalu hujan derasnya yang tiada henti terus menerus. Biasanya bisa cek tuh berapa jam hujannya. Kalau misalnya lebih dari 6 jam, lebih dari 12 jam itu tanda-tanda. Jadi kalian juga harus siaga, berhenti hujannya. Apalagi kalau hujannya juga dalam debit yang besar. Nah, kalau ada hujan, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, payung supaya kalian nggak kehujanan. Jas hujan juga disiapkan. Nah, kalau gitu hujannya terus menerus Pak, terus tiba-tiba banjir bandang. Nah, apa ini disiapkan juga? Yang pertama, kalian juga harus menyiapkan dokumen-dokumen penting yang akan kalian bawa, seperti KK, akte kelahiran, dan lain-lain. Setelah itu pakaian untuk mengungsi, supaya nanti kalian di sana juga bisa ganti pakaian, nggak tahu. Selain itu, kalian harus mengingatkan keluarga terdekat dan juga keluarga yang ada di sekitar atau di kota kalian supaya sama-sama waspada. Setelah itu baru kalian menunggu bantuan dari pihak sekitar, dari tim SAR, dari BNPB. Jelas? Monggo kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pak, saya izin bertanya Pak. Kalau misalnya nih nanti malam tiba-tiba banjir dan semua orang pada tidur, kira-kira langkah pertama apa ya yang harus kita lakukan? Oke, langkah pertama itu gini. Sebelumnya kita ingat dulu ya jauh-jauh hari supaya dokumen-dokumen penting itu ditaruh di lemari bagian atas. Kenapa? Supaya kalau misalnya air sudah meluap itu dokumennya tidak basah dan masih kering dan masih aman, masih layak untuk digunakan. Itu yang lain. Jadi nah ini gunanya itu apa? Supaya menanggapi kondisi malam hari kayak gini. Kan kondisi masih dimana kita masih lelah, masih istirahat. Terus tiba-tiba menghadapi banjir bandang kayak gitu yang tiba-tiba datang masuk ke rumah, itu kan kita kaget ya. Nah, supaya mengantisipasi supaya nggak kaget, supaya dokumennya itu nggak basah, itu diusahakan ditaruh di atas. Nah, yang pertama itu juga kita harus menyiapkan dokumen-dokumen penting, pakaian-pakaian. Udah nggak usah yang barang-barang lain tuh nggak usah dibawa, tinggal aja karena ini menyangkut nyawa. Habis itu lanjut, jangan lupa bangunkan keluarga, suruh siaga. Terus juga telepon-telepon keluarga yang di kota sekitar. Habis itu, kalau misalnya banjir dirasa masih aman, masih belum meluap tinggi, itu silahkan kalian keluar rumah dan mencari tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau banjir dirasa misalnya rumahmu 2 lantai, nah banjir sudah menggenang dan menutupi area lantai 1, silakan naik ke rooftop, tunggu dulu tim SAR yang akan datang. Biasanya dia bakal bawa perahu, tunggu bala bantuan datang. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup penjelasan dari kami sudah jelas. Bapak Juna dan Bu Sita pamit undur diri. Terima kasih atas kekondusivitasannya, perhatiannya dari tadi. Kalian semua tertib, good job. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, balik kelas ayo. Balik.
Ada Kevin. Ada Bu Dewi sama Pak Zaidan. Kevin yang boleh minta tolong nggak? Apa itu Bu? Bawain berkas-berkas ini ke atas rak ya. Oh iya, BTW. Ini berkas apa ya Bu? Ini dari ayah kamu. Isinya berkas-berkas penting. Oh, oke lah kalau gitu. Ya, ini suruh ayahmu nanti ditaruh atas rak. Nanti seperti kejadian di tahun 2020 nanti yang barang di bawah masuk semua nanti. Oh, siap lah Pak. Kayaknya saya sendiri nanti yang naruh di rak paling atas. Ya, Ya, terima kasih ya Pak. Iya, makasih Gitu aja. Kevin. Guys, kalian lihat apa? Lihat, kok air sungainya udah mulai naik. Ya juga ya, udah mulai naik akhirnya. Seharusnya kita harus mulai evakuasi sekarang nggak sih? Katanya kan air naik, berarti ada banjir. Iya, harusnya kayak gitu. Juga tadi malam kan hujan. Aduh, gimana ya? Iya, ayo kita beritahu. Sekarang apa? Ayo, biar itu cepat lebih baik. Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku hari Senin 27 Januari 2025 bersama saya Ashari Putri Cempaka. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Selatan Bali dan di Laut Arafura Selatan Papua. Patan angin atau konvergensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat dan di Laut Arafura. Daerah konvergensi lain memanjang dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Sumatera Barat, di Samudra Hindia Barat Lampung, di Laut Jawa, di Laut Natuna, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, di Selat Makassar, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di perairan barat Lampung hingga Anak-anak aja udah kayak gitu. Gua siap-siap dulu kalau gitu. Biar nanti bisa langsung terus keluar. Kevin, bantu mama angkat dokumen ya sama album foto, jangan sampai rusak. Siap Bu. Ini aja Kevin udah nyiapin tas darurat. Jadi kalau misalnya nanti air semakin naik, kita bisa langsung cus keluar. Kamu yang pimpin ya nak, ibu udah panik. Siap, tenang Bu. Kevin gak akan ninggalin Ibu dalam keadaan apapun. Jadi Ibu tenang aja sama Kevin.
kecewa. Jakarta hari ini tak pernah ada jika dahulu ku tak pernah membuatnya menyekat air mata. Gak terasa ya. Gue kira ini cuma mimpi, padahal tadi pagi kita masih sekolah loh. Aku kaget banget perangkat rumahku kebanjiran total. Aku sempat pasrah sih, tapi kayak kucing ketakutan aku jadi kuat. Nah, betul banget itu. Kalau kita telusur lagi, ternyata hal-hal seperti itu bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Dan juga untungnya sih kita tadi di sekolah dapat penyuluhan dari BNPB, dari Pak Juna, Bu Sita. Kalau enggak, mungkin kita nggak bakalan tahu kita harus ngapain kalau banjir kayak tadi datang gitu loh. Iya sih, kita itu kan nggak cuma tahu, kita juga nggak tinggal diam aja. Kita juga punya satu sama lain dan bantu satu sama lain. Nah, betul itu. Untuk anak-anak kayak kita sih bisa dibilang cukup hebat ya. Kita langsung bergerak tanpa arahan dan kita tahu timing yang pas buat kapan kita bergerak. Iya, itu benar banget sih. Daripada kita ngobrol-ngobrol kayak gini, mending kita bantu warga-warga yang di luar nggak sih? Masih banyak ya terdampak banjir. Boleh tuh, mumpung gue bawa stok biskuit 1 kardus. Nah, boleh tuh. Aku sini aja ya, aku jagain anak-anak. Kasian kalau mereka harus sendirian. Ya nggak apa-apa. Apa sih? Anak-anak kan juga butuh support system Iya, kan, benar. biar nggak stres. Ya bener, ayo. Ayo bergerak sekarang kan. Eh, Ada Pak Asep. kenapa Mas? Kenapa Pak Asep? Kalian semua luar biasa. Jarang ada anak-anak sekolah seperti kalian yang bisa membantu evakuasi seperti tadi malam. Ya, terima kasih Pak ya atas apresiasinya. Kita mau bergerak lagi nih Pak, baru warga-warga di luar. Ya. Iya. Ya, terima kasih ya Pak. Betul, Bapak. Oke, anak-anak, kita semua sudah mengalami ya kejadian yang cukup memprihatinkan, bencana banjir yang telah kita alami. Sekarang saya pengen tahu pendapat kalian. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pelajari dengan kejadian bencana banjir ini? Silakan angkat tangan. Saya Pak, jadi saya itu dulu mikir bahwa mitigasi itu hanya cuma latihan saja, cuma simulasi. Tetapi pas kejadian banjir kemarin, mitigasi itu sangat berguna untuk evakuasi orang lain dan juga bisa berguna untuk menyadarkan diri sendiri jauh-jauh hari. Dari kejadian kemarin kita tahu kalau manusia nggak bisa jalan sendiri, kita butuh kerjasama. Setuju gue sama lo Tas. Apalagi kayak zaman sekarang nggak ada yang peduli tuh, bener gak sih? Betul sih, Setuju. Saya Pak, saya usul. Gimana kalau sekolah kita bikin tim siaga? Kita bisa jadwalin bersihin selokan, kita juga bisa bikin poster, kita juga bisa bikin sosialisasi buat adik-adik kelas kita. Dan kalau misalnya musim hujan tiba, kita bisa aktif memberi peringatan, kita juga bisa jadi pengingat satu sama lain. Tepuk tangan buat temennya tadi yang sudah menjawab. Kalian semua keren sekali. Saya sudah paham kalau kalian sudah dewasa, semua sudah pinter-pinter. Saya bangga dengan kalian semua karena kalian sudah memiliki jiwa kemanusiaan, teman-teman. Tepuk tangan buat kalian semua.
makan dulu. Oke, setelah ini Kevin bantu. Nyau. Kan gambarnya itu sapu kita viral kon. Nyau. Pengen video monyet, itu tuh ada monyet asli. Iya dah. Jadi gini. Bukan ini. Capek juga ya hari ini. Hawanya mendung tapi panas, aneh dah. Tapi nggak nyangka ya rencana besar kayak gini bisa terlaksana juga. Padahal awalnya cuma kayak mimpi. Suasananya capek banget. Gila. Ada Failina nih. Gimana tadi? Kamu bagian apa tadi? Gila, capek banget bersihin selokan belakang. Oh, selokan belakang. Mampet banyak sampahnya. Ya Tuhan. Tapi anak-anak kerja semua kan? Iya sih kerja. Tapi beruntung banget punya mereka. Gue kira ini bakal berakhir di proposal. Ternyata jadi kebiasaan. Gue juga ngerasa aneh tahu. Biasa gue kalau disuruh nyapu halaman sekolah tuh gue pasti kabur. Tapi sekarang gue jadi penggerak. Nah, sama tuh. Gue juga dulu kalau bersih-bersih kabur malah. Bahkan nggak masuk. Gue capek banget. Tapi bahagia. Dulu pasti orang-orang mikir kita kayak anak-anak biasa. Tapi harusnya sekarang mereka mikir 2 kali. Harusnya sih ya. Karena kan kita nggak tinggal diam sekarang. Kita jadi penggeraknya. Karena itu kita itu bisa gak cuman bisa lari pas banjir, tapi kita bisa bantu mereka sebelum dan sesudah banjirnya. Setuju. Karena itu kan bukan berasal dari yang rencana besar. Itu awalnya cuma niat coba-coba aja. Ternyata kok terlaksana. Yang kecil-kecil tapi konsisten ya. Iya, betul. Dan bareng-bareng. Nah, itu setuju. Tuh. Kita nggak tahu banjir kapan datang lagi. Setidaknya kita udah siap, nggak kayak dulu lagi. Thanks. Iya sih, harusnya kita jadi lebih siap kalau misalnya banjir datang lagi. Kemarin kan sebelum banjir kita udah dapat sosialisasi. Bener itu. Setelah itu kita dapat bencananya yang asli. Iya. Dan Nyangka ya. saat itu kita kan nggak sendirian, kita saling merangkul. Kita gerak bareng-bareng. Iya.